Halo semua, apa kabar? Welcome back di IG Live Talk Kebun Rizky bersama saya Rizky Situngkir. Gimana teman-teman semua sehat ya dalam masa COVID ini? Supaya kita tetap semangat dan tetap sehat, kita akan mengisi banyak waktu bersama Kebun Rizky untuk mempelajari, melihat hal-hal yang baru ya lewat IG Live Talk. Nah, bersama ini episode kelima ya sudah ya. Kita akan melakukan bincang-bincang bersama founder daripada Tinkerlast. Ya, seorang wanita yang sangat cantik dan muda dan very aktif yang menjadi founder, co-founder, serta COO daripada Tinkerlast. We'll see what is about Tinkerlast, apa yang nature of bisnisnya bagaimana. Nah, ini orangnya sudah join. Kita sambut aja ya. Dia itu teman baik ya, yang orangnya itu humble, very bright and very smart ya. Pernah berkarir di JP Morgan, but eventually dia melanjutkan tunggu Alia Amitra. Hai, Hai, finally Al. hai Ki, finally Ki. Udah lama banget nggak ketemu lo, asli. Asli, udah dapat spot ya? Ya bagus. Udah dapat spot. Anak-anak gue udah gue usir, udah gue singkirkan Udah di diamankan. ruangan berbeda. Gue kira gue doang Al. Nih gue ngumpet di rumah, di kamar anak gue, makanya nih ada gambar-gambar si beruang-beruang itu. Aduh, I miss you. Kita I ketemu. miss you, asli. Ketemu Gak pernah malah ketemu, di ada sini ketemu ya. virtual nih Ki. Iya makanya, tapi ini harus nanti kalau udah masa PSBB kita ngopi-ngopi lah Al. Iya, Because you are harus selesai ya, also. kita ketemuan lah ya. Arisan. Gak bisa, lo bokis lo suka janji, tapi well, anyway Al, ini gue mau lihat jamnya nih, soalnya gue suka kebablasan. Well, kita nih sekarang lagi mau bahas entrepreneur ya, because mostly itu kayaknya kepengen jadi entrepreneur, tapi kayaknya ragu-ragu, dan mungkin Alia yang udah duluan terjun, ya kan, mungkin bisa sharing your experience gimana berjibakunya ya Al ya, sama mungkin tentang bisnis lo sendiri nih, si Tinkerlast. We eager to hear directly from the co-founder. Aduh, deg-degan nih cerita. Kita gue jadi CEO. Mulainya dulu gue kerja di bank kan, abis pulang dari DC itu gue kerja di bank, di 2 bank, pokoknya total tuh 10 tahun. 10 tahun, kok tua ya? 10 tahun, terus waktu itu memang udah mulai banyak inilah ya, .com lah ya, udah mulai banyak e-commerce, udah banyak entrepreneur juga gitu loh. Nah di sekeliling aku tuh juga udah pada jadi entrepreneur semua lah, termasuk kan suami aku memang dari awal entrepreneur, tapi kayak teman-teman tuh akhirnya pada mulai bisnis sendiri gitu loh. Tapi nggak berani gitu, nggak kebayang gitu loh mau mulai. Jadi aku ngerti banget kalau ada orang yang pengen mulai tapi takut, asli memang mengerikan karena apalagi kalau nggak terbiasa. Tapi aku mikir kayaknya generasi sekarang sih malah eager untuk terbuild lah dari kecil gitu loh. Tapi waktu kalau emang pas mulai aku tuh takut lah gitu. Tapi alhamdulillah ketemu sama partner aku sekarang ini. Awalnya itu nggak langsung buat Tinkerlast. Awalnya itu kita buat apa tuh namanya, kok jadi lupa gue, konsultan. buat konsultan company berdua, kita build tim. Konsultannya itu yang bawa tuh jadi klien-klien dari luar,
biasanya startup dari luar yang mau masuk ke Indonesia. Jadi kita bantuin gimana sih caranya mereka tuh setup di Indonesia, karena kan biasanya kan administrasinya agak susah lah, izin-izinnya tuh apa. Jadi kita bantuin itu. Itu berjalan selama 1 tahun. Tapi setelah 1 tahun mulai mikir, aduh kayaknya lebih seneng ngerjain kalau produk sendiri. Apalagi kalau produknya yang kita memang senang juga ngerjain. Nah saat itu kita kepikirannya adalah yaitu berjualan. Kalau dari sisi partner aku tuh lama tuh, gede tuh 17 tahun tuh di Amerika. Jadi dia merasa kok di sini tuh susah ya kalau mau belajar barang-barang vintage secara online itu tuh susah. Sedangkan kalau aku kerjanya ikutan bazar, jualan baju itu setiap berapa bulan sekali jualan gitu. Tapi kan ribet ya karena harus buka bazar, harus ya gitulah ditongkrongin gitu. Jadi it's tiring gitu. Jadi kita buat service gimana caranya orang bisa berjualan barang-barang mereka tapi udah nggak mau pusing, karena dulu memang udah banyak gitu marketplace keluar di mana orang bisa berjualan langsung dari, maksudnya mereka fotoin. Tapi kan kalau untuk orang sibuk lah ya gitu loh, yang kegiatannya sehari-hari di luar gitu ribet juga gitu kalau harus fotoin, terus nanti ada pembeli nanyain gitu loh. Akhirnya kita bilang ya udah, itu one stop service yang kita lakukan, kita bantuin semuanya dari kurasi barang, kasih price suggestion, foto, warehouse, semuanya tuh kita yang kerjain. Awalnya minta dari teman-teman, ayo dong titip barangnya apalah, sampai ya 5 tahun kemudian disinilah kita. Gitu. Kalau gue denger ya Al, berarti itu kayak berevolusi ya. Lo nggak langsung tiba-tiba ujuk-ujuk jadilah si Tinkerlust, nggak kayak gitu ya? Enggak lah ya, karena susah juga ya, karena memang kalau mungkin kalau yang aku tahu tuh bukan aku tahu, yang aku udah pikirin tuh visinya ke depannya tuh pingin seperti apa gitu, udah ada gambaran. Tapi memang ya kan kita pakai duit sendiri ya, maksudnya namanya jadi entrepreneur ya, memang sih ada banyak entrepreneur yang belum apa-apa udah dapet investor gitu, baru idea stage udah dapet investor. Ya unfortunately kita benar-benar belum juga lah, karena aku kepingin bener nggak sih nih ide ini benar-benar bisa berjalan gitu. Jadinya dari uang yang tadi konsultan itu kita pakai untuk ngejalanin ini gitu loh. Kita hire tim, tapi timnya sangat kecil lah gitu. Jadi pas kita ngejalanin ini benar-benar awalnya tuh juga sempet kayak sekitar 2-3 bulan tuh jualannya di Instagram gitu loh. Jualan di Instagram dulu. Iya, jualan di Instagram itu udah paling efektif, paling murah. Paling efektif juga gitu loh itu dari Instagram. Tapi habis dari Instagram kita memang langsung develop website-nya juga yang cari yang simple gitu, yang gampang untuk di manage gitu. Ya udah kita buat situ very manual, habis difotoin, yang kurasi gue juga gitu loh, yang benar-benar ada barang aku yang ngecekin sambil kreatin SOP gitu loh, ini kira-kira apa yang mau diterima. Tapi sangat berevolusi gitu loh dari target marketnya. Dulu tuh aku berpikir, oh kalau barang-barang pre-love ini, karena kan pre-love aku tuh kan di Tinkerlust itu dari harga yang dulu tuh malah 20.000, dari harga 20.000 sampai masih puluhan juta lah, kalau sekarang udah ratusan juta lah gitu ya. Itu aku mikirnya, oh pasti yang beli tuh students gitu loh, pasti maksudnya nggak mungkin lah orang-orang yang udah profesional itu beli gitu, siapa sih, nggak mungkin, aku berpikirnya tuh gitu. Jadi ketika kita create website-nya, messaging-nya tuh sangat anak-anak hits lah gitu loh, cewek, anak kecil lah, anak muda lah gitu. Tapi ternyata pas kita berjalan, setelah setahun berjalan udah mulai ada data dari pembeli kita, ternyata umurnya seumuran gue juga gitu loh. Jadi benar-benar yang malah yang udah berkeluarga, udah maksudnya malah 30-an gitu loh. Nah dari situ kita langsung kayak, oh kita mulai dari pemilihan barangnya akhirnya mulai dikurasi lagi. Oke, barang kayak gini ternyata yang aku pikir laku, oh enggak. Jadi mulai stepnya tuh banyak lah, dari pemilihan barang, dari konten yang ditulis di website, di social media, itu semua berubah gitu loh. Sampai sekarang nih bisnis modelnya tuh juga, kalau tahun lalu kita ada bisnis model baru lagi, itu adalah rental, namanya Tinkerjoy. Jadi kalau udah nggak mau beli pre-love, ya udah deh mau pinjem aja, karena kan sekarang banyak lah ya kalau di Jakarta lah, kalau zamannya belum pandemi ya, itu kan acara ngumpul lah, acara arisan, semua pakai tema, segala ke kantor, pengen OTD. Nah itu pasti kan daripada beli baju nggak dipakai lagi, kenapa nggak rent aja gitu. So that's the service that we offer juga, itu Tinkerjoy.
Nah, untuk tahun ini kita juga evolve lagi gitu loh. Kita akan punya bisnis model baru di mana kita mau punya kerjasama sama local brand yang visi misinya sama, which is sustainable fashion gitu loh. Terus kita mau ada barang-barang baru lagi lah gitu loh yang kita akan keluarkan juga gitu. Jadi kita nggak cuma hanya pre-love lah gitu. Jadi ya evolve dulu ya. Jadi kalau memang jadi entrepreneur itu nggak lagi COVID gini kita di sini, alhamdulillah oke Ki gitu. Tapi ya stagnan, nggak bisa grow segede dulu gitu. Kan kita harus muter otak, apalagi yang hari gini yang bisa menghasilkan gitu, harus putar otak karena gimana lagi? Lo harus bayar pegawai misalnya. Asli, iya kan. Harus bayar pegawai, harus bayar kontrak, exactly. Nah kebetulan tuh di Tinkerlust kan juga memang timnya udah cukup besar juga gitu loh, and kita bener-bener udah kayak keluarga juga, so we don't wanna, ya insya Allah ya di pandemi ini nggak pengen juga lah ada yang jadi mesti kita cut lah atau apa, jadi kita gimana caranya bener-bener kita survive lah gitu. Oke, mungkin gue agak lambat nih nangkep ya. So at the beginning, si Tinkerlust ini jual beli pre-love itu maksudnya adalah barang yang second gitu ya, bukan yang brand new ya. So orang bisa jual juga atau enggak tuh? Seseorang. Maksudnya tell me the nature of business. Oke, nature-nya jadi barang-barangnya itu pernah milik seseorang lah gitu loh. Tapi apakah barangnya itu masih ada tag-nya brand new? Nanti kita akan kategoriin lagi. Jadi misalnya Kiki jual ke aku ada 30 barang gitu loh. 5-nya nggak pernah dipakai, ya udah nanti kita labelin ini tuh brand new, tapi yang lain kondisinya tergantung. Kita ada perfect, ada good gitu. Nah, jadi itu yang kita, jadi semuanya itu perorangan gitu loh. Dari awal tuh kita perorangan berjualan. Dan perempuan doang gitu loh. Saat ini sih masih perempuan doang gitu. Jadi kita ngelihat karena perempuan itu gimana ya, ketika dia berbelanja, mereka itu tuh tidak berpikirin nggak sensitif sama, dulu aku juga takut tuh, oh pre-love nanti orang nggak suka, nanti orang nggak merasa safe lah beli bekas gitu ya. Tapi itu atau kurang prestis. Kenapa? Kurang prestis misalnya. Kurang prestis, iya gitu loh. Tapi itu yang perlu aku ganti gitu loh, stigmanya seperti itu gitu. Jadi aku juga mengeducate gitu. Jadi konten-kontennya Tinkerlust tuh awal-awal benar-benar mengeducate, barang pre-love itu bukan berarti jelek, barang pre-love itu bukan berarti kotor gitu. Makanya tim kurasinya Tinkerlust itu sangat amat ketat gitu loh. Benar-benar kita punya standar yang cukup tinggi, di mana kita authenticate, make sure tuh barangnya asli gitu loh. Kedua, kita mesti lihat nih barangnya layak dijual atau enggak. Jadi ada stain enggak, ada lobang atau enggak, itu benar-benar diliatin gitu. Yang ketiga, barangnya itu umurnya tuh, jadi kita ada make up juga kan, jadi kayak udah expired belum sih gitu, dan kita ada melakukan sterilisasi lah gitu loh kepada barang-barang kita. Jadi kalau ada kotor memang kita bersihin, kita wrap lagi sama kain untuk penyimpanannya, terus kita taruh di warehouse kita gitu. Jadi dengan kayak begitu, orang-orang yang berbelanja di Tinkerlust akhirnya ketika dapat barangnya, iya ya, kayaknya gue beli barang di Tinkerlust nggak berasa kayak pre-love gitu, kayaknya bagus-bagus aja gitu loh, nggak berasa gitu. Nah, oleh karena itu perempuan-perempuan kalau aku ngelihat, ya mereka ketika belanja dapat branded, terus harganya miring, ya udah yang lain-lainnya tuh jadi mereka tuh tidak melihat pre-love-nya itu lagi gitu loh. Oh, bekasnya itu udah nggak ada gitu buat beli mereka gitu. Selama dia dapat harga murah, seneng gitu. Nah, so basically si pre-love ini itu harus harus barang branded atau boleh non branded? Jadi kita itu bilang branded itu bukan luxury brand kayak LV, Chanel, Hermes, bukan itu sih. Itu malah sebagian Burberry gitu. Selama ada brandnya, jadi local brand pun boleh gitu loh. Zara, Mango, sampai yang local brand apa, Cotton King atau apalah biasa, apapun eksekutif gitu loh, itu semua kita terima gitu. Yang kita tidak terima itu adalah misalnya kan kalau belanja di Bangkok itu kan ada yang di pasar-pasar itu yang nggak ada brandnya, nah itu kita nggak terima.
ya barang Oke. palsu ya pasti nggak diterima. Terus memang semakin kita udah nih berjalan 5 tahun, semakin kita udah ada AI-nya lah, udah makin intelligence lagi, kita udah ada data. Ada beberapa brand yang di department store itu ada, tapi sebenarnya nggak laku di kita. Nah itu akhirnya kita mulai juga, oh ini kayak kita nggak bisa terima, kita nggak bisa terima. Jadi update terus Oke. di itu listnya. Tapi ratusan ribu brand, bukan ratus ribu lah, brand dari all over the world tuh kita terima, dari Jepang, dari Australia, Oke. karena kan mereka semua punya local brand sendiri ya, setiap negara. Yes. Itu yang Yes. kita update terus dan kita semua terima gitu. Jadi memang kadang-kadang orang suka mikir, aduh barang gue nggak mau jualan di lo, soalnya lo kan branded. Nggak usah branded, maksudnya brand apapun gitu loh, kita benar-benar terima gitu. Kenapa kita pilih harus brand? Karena itu ada trustnya gitu loh. Jadi kalau pasti kan lo beli barang ada, oh gue tahu Zara, oh gue udah tahu lah kualitas Zara seperti ini gitu loh. Oh gue tahu nih Mango, gue udah tahu lah kira-kira kayak gini. Jadi lebih gampang gitu loh, ketika mereka nyari brandnya udah lebih gampang, udah tidak perlu tektokannya, nggak perlu berpikir nih apaan sih, barang apa ya dari Bangkok, dari Mangga 2, palsu atau apa, nggak perlu kayak gitu. Betul. So basically ini menarik banget ya. Maksudnya jadi ketika barang itu datang, si pihak Tinkerlust pasti appraise lagi ya. Ini layak jual atau enggak dan nilainya berapa. Nah itu biasanya kayak gue misalnya gue punya barang nih misalnya. Bisa nggak gue misalnya jual ke Tinkerlust? Berarti kan Tinkerlust jual beli juga kan? Iya, jadi Let's kita say, emang modelnya kita consignment semua Ki. Jadi kita tuh nggak beli putus gitu loh. Kenapa kita nggak beli putus? Karena ya kita nggak mau warehouse kita numpuk dengan barang-barang yang takutnya tidak berputar. Jadinya kita semua ambil komisi. What we do adalah ketika itu barang masuk, itu ada tim kurasi langsung ngelihat barangnya, terus kita kasih yang namanya price suggestion gitu. Jadi kita udah ada datanya semua lah gitu lah. Misalnya barang ini harganya apa, misalnya atasan A, bahannya ini. Nah, aku udah tahu banget nih akan laku terjual sekian gitu. Nanti tuh setiap penjual itu akan mendapatkan dashboard, link dashboard. Jadi lo bisa masuk ke situ, lo tinggal lihat tuh nanti, oh gue dihargain segini, gue oke atau enggak ya. Kalau lo misalnya kayak, gue nggak mau lah, orang gue nabung banget untuk harga ini, gue pengennya dapetnya nggak perlu dijual cepet, tapi gue pengen dapat price yang oke, itu terserah si seller, akhirnya lo bisa ganti. Kita hanya kasih price suggestion yang menurut kita ini pasti laku gitu, menurut database kita gitu. Jadi sangat open nih, jadi menurut aku nggak perlu ketakutan, karena banyak kan orang dikasihnya kok murah banget sih gitu loh. Gue tarik barang gue nggak mau dimurahin ya. Aku selalu bilang, iya kita murah karena based on sales yang terjadi in the past gitu loh. Tapi kalau misalnya mau dijual lebih mahal, it's okay. Tapi mungkin pergerakannya lebih agak lambat aja gitu. Oke, so jadi SOP-nya nih, since you mention SOP, biasanya misalnya gue mau jual barang nih ya kan, how soon I can get evaluasi atau misalnya price tag-nya dan berapa lama gue bisa lo masukin, jadi kita masuk ke website, klik ada button start selling, lo masukin data lo lah segala, terus lo pilih tanggal, either lo mau di pick up sama tim kita, atau lo mau dropin sendiri itu barangnya gitu. Nah kalau lo mau dropin atau mau lo di pick up, lo tinggal pilih tanggalnya gitu. Udah pilih tanggal, oke deh, misalnya lo di pick up, ada diambil barangnya, kita akan hitungin lah segala gini-gini. Itu dalam pas dari kita terima sampai lo dapat pricingnya itu maksimum 3 hari. Oke, ada SOP ya? SOP tuh. Lebih cepat dari bikin KTP kayak sekarang. SOP tuh, awas itu tuh marah kalau ini. SOP buat entrepreneur penting, SOP. Penting banget itu. Terus udah 3 hari, nanti kalau si sellernya udah oke, ya udah gue udah setuju nih semua dengan harganya. Kalau udah setuju, itu langsung masuk tuh, langsung masuk website. Itu another 3-4 hari. Jadi dari lo masukin sampai live itu 7 hari maksimum udah harus masuk gitu loh. Sebisa mungkin lebih cepat gitu loh, tapi maksimum itu 7 hari gitu. Jadi lo langsung website, udah langsung ngeliat di website itu udah
Udah seminggu tuh lo udah bisa lihat, dan lo bisa Kak, post-postin, maksudnya lo kasih tau lah ke sosial media lo, barang lo dijual sini dong, bantuin beli gitu biasanya. Terus berapa lama bisa consignment ya? Jangka waktunya ada nggak, Al? Ini kayak aku Ada, mau menjual di nih. tempat kita mau jualan soalnya. Terus, Di tempat aku tuh 8 bulan. Iya, oke. ada Alexa, ada Oke. Elga. Iya, ada 8 bulan. 8 bulan Oke, itu 8 bisa, bulan ya. Kalau nggak, 8 kamu bulan. harus ambil barang kamu gitu. Gitu. Kenapa? Kalau misalnya lewat dari 8 bulan nggak ke proceed nih misalnya, berarti Nih, kamu harus ambil barang kamu gitu. Atau gimana, Al? enggak, biasanya gue balikin, Ki. Gue balikin, gue langsung kirim email, ini barang lo I'm sorry nggak laku. Jadi tuh selama 8 bulan itu prosesnya ada beberapa hal. Gue jualan biasa, terus habis itu nanti ada sales, masukin sales. Sales tuh sampai 2-3 kali lah. Sales diturunin harganya, terus nanti komisi gue diturunin untuk sales gitu loh. Biasanya kalau misalnya dulu ada offline, ada bazar gitu gue ngadain. Tapi kalau misalnya nggak laku juga nih, udah dijual-jual gini, udah tetap stay di tempat gue, biasanya gue tanya, lo mau apain nih? Mau didonasiin atau mau dibalikin gitu. Rata-rata orang sih kayak donasiin aja dong please, lemari gue udah penuh mau barang baru. Betul. Intinya ya udah maksimum kita bantuin kamu donasi gitu ya. Iya, maksimum donasi, bener, kayak udah donasi aja deh Al, abisan Ya, lah gitu kan. maksudnya balik lagi ke tempat gue ya udah penuh, biasanya begitu. Kamu kayaknya sangat luar biasa profesional. Gue lihat udah ada antar jemput timnya segala macem. Means itu udah serius ya. Kalau udah lama mesti ini ya udah running lah ya, alhamdulillah lah ya. Tapi ya masih lah ya Ki, ya namanya entrepreneur, namanya startup ya, bukan aja namanya kayak masih belajar mulu, nggak selesai. Gue kayak startup mulu udah 2 tahun. Iya kan. Aduh, ini kita kayak ngebodong nih, kayak bukan dari talk show. Mau belajar mulu. Iya. Anyway, Al, itu kan yang bisnis model lama, katanya ada yang baru rental. Berarti rental udah mulai ada dong ya? Itu. Udah jalan ya? Ada, berarti tapi ya. Udah berjalan tahun lalu tuh, benar-benar tahun lalu, September tahun lalu itu kita launch tahun lalu. Terus abis itu udah pada subscribe, jadi modelnya subscribe gitu loh, jadi lo bayar per bulan, tiap minggu atau selama sebulan itu lo terserah boleh minjem berapa banyak baju gitu, nanti disiapin sama stylist kita, jadi ada stylistnya juga gitu. Itu udah berjalan, tapi memang karena pandemi ini itu sempat ke stop juga sih Ki gitu loh, karena kan ya orang-orang pada di rumah ya, jadi kayak gue kan nggak keluar, gue udah nggak mau potong subscription gitu loh. Tapi ini udah mulai bulan ini kita akan jalanin lagi karena orang udah pada ini ya, udah pada masuk ke kantor, udah mulai beraktivitas lah gitu, beberapa udah mulai beraktivitas, jadinya kita udah mau keluarin lagi, mau jalanin lagi gitu. Wow, keren lo banget. Cerita lo dong Ki, aduh, jadi gue malu nih mulu nih. Al, tunggu Al. Ini gue mencoba, artinya tadi kan kita lihat ya bahwa untuk suatu entrepreneur itu kadang-kadang ada faktor bless-nya juga ya. Artinya gini, mungkin awal-awal lu tuh lebih kepada background IT-nya gitu kan. Iya. Ya, startup asli gue gak ada background IT loh, Ki. Iya, nggak ada ya? Nggak ada. Dulu gue emang ngambil IT ya, MIS. Asli nggak kepake. Gue nggak tahu apa yang gue pelajari, gue udah lupa. Lo dulu bukannya ambil IT di Maryland? Iya, bukan. Di Maryland. Iya kan, tapi nggak kepake. Iya, nggak kepake. Maaf, itu udah lewat. Itu kayak nggak kepake. Gue nggak tahu. I didn't know what I was studying saat itu gitu loh. Asli gue lupa. Cuman menurut gue gitu loh, jadi entrepreneur itu kalau menurut gue, jadi gini, waktu gue pulang dari DC, memang gue nyari itu kayak pengennya tuh yang berhubungan banget sama major gue gitu loh, pengen banget, maksudnya kayak MIS lah apalah gitu, nggak ada di Indonesia, nggak ada kerjaannya gitu loh. Jadinya gue masuk lagi. Tapi kan gue sempat di JP Morgan kan? Pernah di JP Morgan, di Citibank 5 tahun. JP Morgan bukan? Terus di JP Morgan 5 tahun.
Nah, gue Oke. total 10 tahun. Tapi pas gue di bank, ya di banknya itu jadi frontliner jualan, Bo. Jadi maksudnya klien gue corporate gitu loh. Jadi kalau Yes. di Citibank itu corporate lah, local corporation, big corporation gitu. Kalau di JP Morgan tuh klien gue bank gitu loh. Jadi kayak local bank di sinilah gitu loh ya. Gue menawarkan, bukan menawarkan ya, kayak kasih solusi lah untuk service buat mereka gitu loh. Nggak ada hubungannya sama IT sama sekali, tapi ya nggak, gue juga nggak punya background di finance gitu loh. Jadi menurut gue everything tuh bisa dipelajarin gitu loh, selama lo nyemplung dan lo berani, kalau menurut gue gitu ya. Yes. Dan yang kalau menurut gue juga masuk ke industri apapun sebenarnya skills lo aja gitu. Kayak gue ya mungkin gue senang gitu ketemu orang gitu. Jadi pas dimasukin ke bank ya gue suruh ketemu klien ya gue sih happy aja gitu. Ketika gue jadi entrepreneur nih, ketika gue jalanin Tinkerlast, gue selalu berpikir gue tuh kayaknya misalnya gue punya company, gue kayaknya marketing deh gitu. Karena gue tuh kayaknya suka dengan ide-ide marketing atau konsep model marketing lah gitu. Tapi ternyata pas gue jalanin gue juga kayak gila susah ya, apalagi marketing di e-commerce seperti gue gitu. Karena itu bener-bener apa namanya, cepet banget gitu. Lo harus inovatif banget, lo harus punya ide yang berbeda dari yang lain gitu loh, biar lo di-recognize. Wait. Sebelumnya gue mau nanya, jadi si Tinkerlast ini udah berjalan dan memang ada marketnya ya? Ada. Ada ya? Which is, itu opportunity yang lo nggak tahu sebelum lo lakukan, bener nggak sih? Iya, benar. And then berarti lo sebenarnya adalah market creator atau trendsetter, karena you pioneer. Jadi gini, mungkin market trendsetternya itu iya karena nggak ada service yang seperti gue. Orang jualan You leadingnya gitu loh, you leading aktornya kan. Banyak orang yang jualan pre-love gitu loh, tapi ya gue ya itu I should say emang beneran, itu beneran cuman Tinkerlast yang lo nggak perlu pusing, lo cuman taruh gue yang ngelakuin semua, itu nggak ada gitu loh, bener-bener baru Tinkerlast gitu. Jadi itu adalah plus poinnya banget yang kita offer gitu ke market kita gitu loh. Jadi ya itu waktu mau melakukan marketing itu kita benar-benar harus strong dulu service-nya. Tadinya gue pikir gue marketing dong, aku cuma pengen yang marketing aja yang gini-gini. Enggak lah ya. Bagus, akhirnya gue ke operation, jadi gue yang bener-bener mikirin operationnya Tinkerlast, karena ternyata gue itu mungkin setelah jadi mak-mak ya, bawel abis gue gitu loh, gue sama perintilan sama ya itu SOP sama perintilan. Hah? Lo baru tahu bawel? Mak-mak banget gitu gue, soalnya kalau di kantor juga kayak every little things tuh kayak gue very kayak perfectionist. Yes. Jadi gitu. Nah itu yang ngebuat gue enggak deh, gue harus di operation karena I need to make sure dari barang masuk sampai itu nyampe ke customer itu flow-nya tuh seamless. Itu gimana mereka tuh happy gitu loh. Itu gue dulu bisa kayak ketuker, kan pernah tuh ya awal-awal kan ngirim kemana, yang beli siapa ketuker, udah kayak model-model gitu. Jadi itu terjadi kan awal-awal banyak banget sampai ya masih lah, ada aja setiap hari ada aja isu lah gitu ya. Tapi ya itu yang ngebuat kita juga ya seru lah. Sekarang bilangnya seru ya, padahal pas lagi kejadian nangis dikit. Aduh, nggak mungkin orang lihat enaknya doang nih, keren loh gitu kan. Dia nggak tahu di dalamnya sampai bungkusin sendiri kali gitu kan. Iya, gue kalau ketemu sama teman-teman gue yang maksudnya teman-teman yang masih di kantor gitu, enaknya Alia lo sekarang tuh enak banget. Gue sampai bilang kayak, gue nggak ngerti ya enaknya tuh di mana ya. Asli enakan dulu gue tuh di kantor dulu itu, secara gue males doang aja dapat gaji gitu loh. Dapat bonus lagi gitu loh. Kalau lagi males-malesan aja ya udah kan udah berjalan. Kalau ini kan kalau lo nggak mikir, lo nggak berjalan ya nggak jalan. Nggak jalan. Ya tanya Kima tuh lo ngerasain lah pasti kayak ya udah semuanya nggak ada income. Betul, income generator itu yang orang entrepreneur harus nggak berhenti nih otaknya, bener nggak? Bener. Lo tau Angga sampai ngomong CEO of everything, iya banget nggak? Gue udah nggak kebaca lagi, harus pakai kacamata. Oh gitu, gue bacain. Yang mana nih? Aku pun merasakan, bahkan minggu lalu
Cep. Iya tuh, enggak tuh mau curhat lagi ya kan, enggak pusing kan. Ya sama Oh, lah apa nanti kita tulis aja nih bertiga? iya tuh bener. CEO CEO Talkaway apa Getaway. Well, anyway ini kita udah Aduh. 30 menit loh, Al. Nggak Udah kerasa banget 30 ya. menit ya, gila cepet. Asli, gue belum ngomong ke bagian gue nih. Asli, Wah, ngomong udah bagian lo dong. Aduh, gue udah bosan ngomongin gue. nggak. Tetep lo spotlight nih. Well, gini ya. Kalau tadi aku lihat berarti ya. Jadi kesimpulannya, uh, itu bisnis model nggak langsung tercipta di depan, bener kan? Sometimes ada evolusinya. Iya, Lo good di bidang apa, and then mix with passion, gue rasa, iya, supaya bener. lo melakukannya enak, senang, happy dan passion. Jadi gue rasa harus ada competitive advantage apa, Iya, iya. keunggulannya. Pokoknya Sama tetap ini faktor desire-nya atau passion-nya nggak lo, boleh hilang. iya, lo bener-bener mesti ngerti market lo juga gitu. Tapi memang kalau lo kebanyakan research, ada nggak ya ini nggak ya kan ada tuh yang kebanyakan trending lah. Iya. Ya lo Riset kalau dulu, nggak Kak. start, Riset lo dulu. nggak tahu sebenarnya orang mau atau enggak. Ya kadang-kadang lo juga harus menciptakan yang berbeda Yes. gitu. Tapi at the same time, Yes. lo juga nggak boleh terlalu idealis sama prinsip lo. Kalau menurut gue ya, ini kalau gue gitu. Karena kalau lo Betul. terlalu idealis, akhirnya lo melimit diri lo sendiri. Gak Gitu. praktikal. Iya, jadi lo mesti mikir, iya gue ide gue kayak begini gitu loh. Tapi to reach that, ya lo nggak perlu jalan lurus ya, belok-belok dikit ya nggak apa-apa. Karena ujungnya kan jualan ya, kecuali lo lagi mau siar apa ya, gue nggak tahu lah yang idealis cuman ada satu cara gitu ya. Tapi kalau namanya berbisnis, kan namanya intinya apa? Kecuali Mau lo cuan kan? Mau cuan, kalau lo mau cuan kan? Kalau mau cuan ya lo harus Ya, kayak kecuali lu ngikutin. Jackson Pollock ya. Jackson Pollock lo nggak perlu cuan, ya kan? Nggak perlu ya lo kalau itu lo mau beli enggak itu kan artis lo ideal Iya, dengan artis, lebih itu ke lo artis. artis. Tapi lo kalau sebagai bisnis person gitu loh ya lo harus dengerin banget customer lo. Jadi tuh kalau awal-awal tuh Tinkerlust tuh kan gue punya 2 customer ya, dari sisi seller sama dari sisi buyernya gitu. Itu gue selalu gue teleponin, asli gue teleponin seller-sellernya, gue tanya feedbacknya, kenapa kurangnya, buyernya juga, lo seneng nggak, kenapa lo seneng, kenapa lo nggak jadi beli, kenapa lo ini, semua tuh gue tanyain, sampai kita suka ada kayak customer appreciation, ada kayak ketemuan gitu, karena gue pengen denger sebenarnya mereka butuh apa gitu, dan mereka itu adalah your best researcher gitu loh kan. Kalau orang kayak gue mau hire konsultan untuk tahu, enggak usah, dengerin customer Udah lo. bagus customer kayaknya. Iya, customer lo yang paling tahu apa yang bagus buat bisnis lo gitu loh. Jadi ya lo saring lah apa, tapi lo mesti dengerin itu karena ya udah market tuh pasti akan evolve juga gitu. Kayak dulu ya pas gue baru mulai ya Ki ya, orang tuh nggak begitu peduli sama, sekarang kan zaman yang namanya sustainable fashion gitu loh. Kayak orang-orang tuh, anak-anak sekarang tuh lebih aware lah sama limbah, sama kayak recycling, ya kan sekarang kan udah nggak boleh pakai plastik, save the earth, maksudnya go green. Tapi dulu pas gue pertama kali mulai, no one talks about that gitu loh, no one gitu. Jadi alhamdulillah juga pas kita masuk, setahun 2 tahun kemudian mulai banyak gitu. Pertamanya kan dari luar negeri lah, mulai banyak itu kayak go green lah, apalah segala. Itu yang ngebuat jadi kayak Tinkerlust is riding the wave gitu loh. Ketika kita melakukan itu ya kita juga akhirnya menggemakan, iya campaign kita we're saving the earth juga gitu loh. Lo daripada beli barang baru terus nggak dibuang-buang doang, ya kenapa lo nggak beli barang pre-love gitu loh. Lo memperpanjang umur dan lo mengurangi limbah gitu. Jadi ya lo create another dinamis gitu lah ya. Dinamis lah Al ya. Dinamis. Iya, dinamis. Iya, mesti dinamis. Evolving. Gak bisa soalnya kalau ini. Terus kamu kan kayaknya sibuk banget nih ya. Artinya sibuk mikir, sibuk activity, keluarga, segala macem. Berarti you have to stay fit dong, Al. Aduh, ya iya. Itu penting nggak? Berumur lagi, udah mulai berumur. Masa sih? You look 20 ah. Iya, aduh kayak pakai filter gue. Iya. Tell me about your view tentang healthy lifestyle dan gimana kalau Alia itu
doing it-nya gitu loh. Boleh Oke. sharing nggak? Boleh dong, kayak healthy ya, kayak yang pasti gue emang olahraga sih Ki gitu loh. Olahraga itu karena mungkin dari kecil itu gue terbiasa olahraga, jadi kayak keluarga gue tuh aktif banget. Bokap gue tuh sampai detik ini masih tenis, masih apa sih, berenang gitu loh, setiap hari olahraga. Nyokap juga aktif lah, jadinya karena gue terbiasa dari kecil aktivitas berolahraga, gue nggak bisa hidup tanpa olahraga gitu loh jadinya. Kecuali waktu dulu sekolah ya Ki, kayaknya gue nggak pernah olahraga sih itu dulu di Iya, distrik. kita pernah kali Asli, rafting doang tuh. nggak pernah. Oh iya, rafting doang, iya. Ya, you love near death experience kayaknya. Itu Asli, jiwa kelihatannya jadi entrepreneur cocok tuh kayaknya. Near cocok death ya, experience. menyenangkan. Jadinya ya gue olahraga, jadi gue setiap pagi tuh olahraga. I try to make time untuk olahraga. Mungkin kalau sekarang Olahraganya ini, apa? nah kalau dulu tuh gue lari, lebih sering lari, seminggu 3 kali gue lari. Terus habis itu seminggu 2 kalinya ada PT ke rumah gitu. Karena gue kalau olahraga itu agak-agak individualis, jadi kayak gue pengennya ya udah gue fokus sama gue sendiri gitu loh. Jadi gue nggak nyari yang kayak rame-rame, kan banyak tuh yang kalau olahraga itu kan rame-rame. Nah itu Zumba. gue nggak bisa. Zumba lah, aduh gue nggak bisa juga. Gue pernah kecetet gara-gara zumba, jadi gue udah nggak bisa zumba. Jadinya Yoga bagus ya yoga. yoga, iya yoga tuh, nah itu juga gue senang gitu untuk stretching gitu gue. Nah itu yang gue lakuin, tapi karena sekarang sekarang ini dengan pandemi ini ya gue harus di rumah, nggak, PT gue kan nggak datang juga, lari juga gue limitin banget gitu, nggak bisa sesering itu juga gitu. Tapi untungnya nih dengan pandemi kayak gini kayaknya orang-orang tuh juga mulai mengeluarkan inilah ya, mengeluarkan online class gitu. Terus jadinya gue jadi senang lah, jadi gue setiap pagi itu kerjanya ikutan online class di sini lah, kelas di situ. Jadi gue ikutin itulah gitu, olahraga di situ. Itu pasti itu olahraga. Nah kalau sekarang, nah Ki, mau jujur, gue itu susah makan sayur, Ki. Ah, serius tuh ya? Lo Serius. pasar-pasar banget dong. Pasar-pasar gue banget dong. Iya, asli. Gue tuh susah makan sayur. Jadi kalau gue makan sayur, itu harus olahan banget, Ki, gitu loh. Kayak harus dimasak dengan yang oke, sayurnya itu Oke. yang oke, itu tuh baru gue seneng. Kayak gue kan pernah beli kale ya dari lo ya. Nah itu gue seneng tuh. Tau gak gue apain? Gue goreng jadi keripik itu, keripik kale itu seneng saya. Itu bagus loh. Iya bagus, itu yang maksudnya kalau gue makan sayur tuh kayak harus berbumbu gitu. Gue nggak bisa makan salad gitu, nggak bisa Salad itu gue. Nggak bisa gue. Gue nggak bisa suka gitu sayur. Tapi yang gue sekarang berusaha gue makan terus tuh buah. Jadi gue buah tuh kayak setiap hari gue ganti-ganti tuh makan buahnya gitu. Karena kan memang harus kan sayur buah, ya lo harus balance lah gitu loh. Jadi I try to eat healthier gitu loh, on top of olahraga, eat healthier juga gitu. Terus yang gue senang sih sekarang ya, dengan pandemi di rumah ini, gue tidur tuh lebih teratur gitu loh. Bener-bener tidur tuh jam segini, bangunnya segini. Jadi tuh tidurnya tuh dapet deh 8 jam. Dulu kan gue nggak pernah, sering nggak dapet gitu. Tapi karena mungkin nggak harus buru-buru ke kantor, ya lo kerja bisa Zoom call dengan pakai daster gitu kan. Jadinya gue dapet tuh tidur gue yang itu. Nah itu kayak, I feel like kayak itu ngejaga stamina juga lah ya, sama daya tahan sih kalau menurut betul, gue. betul. Gitu. Gue pikir anak gue doang yang gak suka sayur, ternyata lo Enggak. juga ya. Anak Oke. anak lo aja nggak suka sampai sekarang, Ki. Serius? Nah, jadi nih kebetulan ya kalau gue boleh sedikit introduction, Boleh Nah, si dong. kebun rizki ini kebetulan memang emphasis di apa namanya healthy intake. Healthy intake-nya itu kita tahu bahwa saat ini orang Indonesia tuh suka makan sayur, terutama anak gue. Sebenarnya gue terinspirasi dari anak gue yang kalau ada sayur di piringnya langsung disisihin gitu loh, Iya, ya iya, kan? dipilih-pilihin. Itu gue. Yes, nah jadi ya kan, nah satu lagi gue tuh pengen yang sayur yang kita makan itu bener-bener terjamin. Misalnya kayak Iya, gini, even lo makan di restoran manapun, lo bisa garansi nggak kalau sayur lo tuh bebas pesticide, iya, misalnya kayak gitu iya, kan. benar-benar. Nah, si kebun rizki ini trying to over like, oke, lo nggak usah pusing nanam, let us do the work, dan sayur yang kita tanam itu organically, jadi sehat, alami, nggak pakai pesticide, nggak pakai chemical, pupuknya kandang, semuanya benar-benar natural. So, makanya kalau misalnya lo beli sayur dari gue itu kadang-kadang ada yang istilahnya brojolnya apa apanya itu kan.
Nah itu tanda itu natural karena biasanya kalau Natural, iya, Facebook iya, iya. ya, ya itu bener-bener kayak mulus perfect gitu kan, nggak ada Iya, kerangga, nggak ada iya, price. benar, benar. Nah, nah itu kan sama gue tahu bahwa banyak orang yang maunya praktis nih, Al, ya kan? Jadi Iya, gue trying to create produk yang misalnya kali chicken pie, lo udah nyobain dong kemarin banget ya gue Ki, by kirim. the way. Udah, itu asli enak banget. Serius? Oke, kali kali tuna puff is my favorite. Kali tuna puff dan kali chicken nugget. So semua makanan itu Itu. gue gue kerjasama sama artisan juga, homemaker, yang Hmm. bikinnya itu very very homemade dalam arti nggak pakai MSG, nggak pakai pengawet, terus apa namanya kalengnya dari gue dong pasti, ya kan. So kalau misalnya anak-anak mau jajan, misalnya gitu kan, kasih aja misalnya kadang-kadang gini lo beli nugget tuh nggak tahu isinya kan, Oh, nggak kadang-kadang tahu, ada iya mecin benar, gitu benar, ya benar. kan bahaya lah gitu. Nah mungkin healthier lah produknya minimal ada kale-nya kan atau si siapa tuh si kalepai dan kalepahnya itu enak menurut gue. Iya, anak-anak Jadi juga jadi suka Ki. Pasti gue yakin anak lo juga jadi bisa makan sayur kan. nah ditunggu repeat ordernya Al. Iya, iya. Asli Ujung-ujungnya repeat jual order. jualan ujung-ujungnya Jualan, jualan. jualan. Asli, tapi Nah jadi beneran Ki, itu nah, good ideas banget gitu loh. Apalagi kan nuggets gitu ya. Asli kan kalau gue dulu suka beli kan yang frozen frozen di gitu. Itu gue nggak ya tahu isinya apa. Gue nah gitu loh. Gue nggak bisa buat gimana campurin sama sayur terus enak gitu loh. Kalau malu kan ya udah tau lah ya kombinasinya apa. Ya enak gitu. betul Ngaco, betul. Nah ada nggak makanya yang enak? maksudnya itu yes. Yes, jadi gitu artinya sedikit sedikit mau makan sayur lah dengan strategi yang seperti ini gitu kan. Yes, yes, Minimal yes. daripada lo makan pizza atau apa Kentucky gitu kan, lo makan satu pie aja udah kenyang sebenarnya atau Iya, puff. iya banget. Puffnya sama Starbucks itu menurut gue lebih bagus punya gue. Kenapa? Tunanya tuna cak, bukan chain tuna. Iya, Dari situ iya, aja kita udah beda gitu iya, kan. iya, Terus iya. ada kalengnya ada sosialnya sayur gitu. Pokoknya gue jadi promosi lah intinya. Apa? Itu tapi emang enak, asli. Itu beneran enak. Itu kayak lo jadi nggak Nah, berasa makan lo gak sehat bohong kan? gitu loh. Gara-gara kita temenan, Asli. gara-gara kita temen. Ya, you know what? Itu tinggal 15 minutes. Kita tinggal 15 menit lagi nih. Oke, ih, gila nggak berasa ya. Oke, oke. Jadi pertanyaan gue mungkin yang berikutnya, yang lagi memang kita alami semua dan kita tak tahu ini gimana berujungnya mengenai COVID. Tadi Alia Hmm. udah sedikit cerita tentang impact COVID terhadap your personal life and business life, ya kan? Nah, Mm-mm. kalau untuk yang business life-nya sendiri gimana? Apa you have to change your business model atau kayak gimana untuk adaptasi dengan si COVID ini? Jadi kalau untuk kantor sih dari hari pertama waktu itu udah mulai PSBB pertama kali kita udah langsung menerapkan work from home gitu. Tapi memang unfortunately Tinkerlast itu kan menghandling barang ya. Jadi kan kita punya tim Yes, warehouse, ada tim yang tadi aku betul. bilang operation yang ngeliatin barang, kurir, foto. Itu tidak bisa mewajibkan mereka sesuai dengan protokol gitu loh, yang tadinya mungkin datang-datang nggak perlu cek suhu harus cek suhu, terus kantor Ya. juga tadinya mungkin mereka suka ngeriung kerjanya rame-rame rapet-rapet, sekarang aku mesti kasih jarak Hmm. juga, semua harus pakai masker, Oh. jadi untuk yang masuk kantor tuh harus kayak begitu gitu. Tapi itu mungkin ada sekitar 40% yang di kantor untuk harus bekerja masuk ke kantor setiap hari gitu. 60%-nya itu work Hmm. from home, tetap Masih bekerja bisa di ya? rumah, semua tetap bekerja di rumah, kita setiap hari ada meeting, ada internal check, itu memang challenging ya Kia, apalagi pas awal-awal gitu kan ya, nggak terbiasa Hmm. gitu loh ngomong meeting lewat Hmm. online, terus kayaknya Hmm. nggak begitu kelihatan progresnya, benar terjadi nggak sih progresnya gitu loh, karena nggak bisa ini gitu loh, nggak bisa ngecek lah gitu loh, tapi akhirnya kita ngebuatin sistem gimana
semua orang punya tanggung jawab juga gitu loh untuk kegiatannya mereka sehari-hari. Jadi kita pagi-pagi ada check-in, nanyain oke, hari ini mau ngerjain apa, nanti end of day-nya ada check-in lagi, oke, tadi apa kesusahannya. Jadi kita menerapkan seperti itulah. Tapi ini sekarang dengan PSBB udah diangkat, anak-anak masuk ke kantor seminggu sekali, tapi ganti-gantian gitu, ganti-gantian masuk ke kantor sekali. In terms of itu kalau working hours ya gitu. Tapi kalau misalnya untuk bisnisnya sendiri, alhamdulillah yang tadi aku bilang gitu loh, penjualan berjalan tetap itulah oke lah, stagnan lah ya, maksudnya dibilang growth-nya gede-gedean banget ya, enggak lah ya, kayaknya hari begini juga growth tuh susah gitu loh, mau ngejar growth juga, karena mungkin Betul. yang tadinya ada event-event di luar gitu yang bisa kita datengin, yang bisa kita adain, sekarang kan jadi nggak bisa juga gitu, jadinya penjualan di grup yang kita mau, but we're still good gitu, we're still doing okay lah sekarang. Makanya nih sekarang nih kita di ini sekarang ya sebulan 2 bulan ini kita akan banyak new business model baru untuk yang jadi lebih menarik lah gitu. Jadi orang-orang nanti datang ke Tinkeras bukan cuma barang pre-love, tapi akan ada barang-barang lain lagi. Gitu. Tungguin Jadi aja. mungkin hal ini juga buat insight teman-teman yang mungkin saat ini dia bukan komplain ya, tapi mungkin kalau misalnya aduh kantornya begini apa segala macam, well kalau business owner lebih doubling lagi. Asli. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Asli, tapi ini kayak gimana ya? We're in this together as a world gitu loh, bukan cuma as a country gitu or as a business, terus semuanya gitu, nggak ada yang nggak kena, gue rasa gitu loh. Mau itu dari ya nggak usah bisnis, I'm pretty sure untuk yang ibu-ibu di rumah gitu lah, itu impact lah. Yang tadinya mungkin bisa terus juga harus ngajarin anaknya sekolah online. Aduh, gitu loh. Ternyata pening loh, Al. Itu pening kan? Itu lelah loh, Ki. Lelah loh. Asli itu nggak segampang itu. Yang tadinya ya mungkin bisa kerja bolak-balik, yang mungkin tadinya punya supir lah, aku tahu nih ya, supir atau pekerja rumah yang bisa datang gitu di rumah, ada yang beberapa jadinya mbaknya pulang atau supirnya pulang hari karena kayak begini, jadi nggak punya, jadi harus pekerjaan rumah dikerjain sendiri. Jadi semuanya tuh memang dengan pandemi ya punya struggling dan challenge sendiri lah. Gitu. Everybody struggling. You're not alone. Everybody struggling. Everybody. You're not special. Jadi kalau lo ini kok gue susah, enggak, asli lo nggak special. You're special. Ya, lo ada yang lebih susah, lo nggak usah. Itu lo udah kayak is a black. Lo jangan begitu, lo sehat aja dulu gitu loh. Jadi lo nggak usah berasa berat gini. Ya of course lah, kalau masalahnya suami gue ini sangat begitu gitu loh. Jadi dia kalau gue kan gue juga gitu ya, suka bukannya komplain lah, namanya kan juga sebel deh, normal lah kayak gitu. Jadi suami gue selalu ingetin. Suami gue selalu ingetin nih kayak ya lo lihat lah, anak-anak masih sehat, kita masih bisa makan gitu, masih kita ya sehat kan, alhamdulillah kan, orang tua, adik, kakak semua sehat. Lu apalagi mau minta apa, mau nyari apa lagi, itu dulu deh gitu. Tapi ngebuat ini sih ya Ki ya, ngeliat tuh I don't know, dengan ada pandeminya ini, dengan lo banyak di rumah, lo dengan banyak keluarga, lo jadi tahu sih, mungkin lo jadi ngeriset lagi gitu, what's important for you gitu loh gitu. Karena kalau dulu tuh mungkin lo gaspol melulu, lo harus di luar, belum lagi social life lo lah, apalah segala, it's so noisy gitu. At the end of the day nih dengan pandemi terus di rumah, ternyata orang yang dibutuhin tuh hanya sekian gitu, hanya ini yang lo butuhin tuh makin core-nya aja deh yang lo butuhin gitu. So it's a good experience juga sih sebenarnya gitu. Kalau lo nggak mau lihat negatifnya banyak, tapi kalau lo mau lihat positifnya, kayak gue Ki, tiba-tiba gue melukis, lo itu salah satu yang bikin gue kaget. Gue melukis, sekarang. Asli. Bagus. Nah itu nggak tahu, itu nggak tahu, nggak bisa gue melukis, itu aja gue bingung kenapa gue bisa jadi melukis. Tapi ya gitu, lo jadi mencari dari diri lo lagi gitu, apa yang bisa lo lakuin untuk make you happy tanpa mencari keluar gitu. Yes. Jadi lo kayak self exploring, lebih menggali lagi mau lo apa, passion lo apa, dislike lo apa. Bener. Iya kan? Bener banget.
exactly. Jadi ini kayaknya seluruh dunia ini Seluruh istilahnya, bukan hanya dunia gitu. Indonesia Jadi kan aja. nggak mungkin, nggak mungkin kan lu kayak lu sendirian, enggak sih. Which is good juga ya. Jadi every time you talk to people, you can learn juga how they survive gitu loh. Jadi karena semuanya merasakan, jadi Betul, lu bisa belajar dari tiap orang. Semuanya lah ya, dari yang kantoran kayak, dari yang entrepreneur, yang startup, whatever lah. Semuanya merasakan betul. kok. Belum lagi ngomongin masalah tenaga medis yang Nah, benar-benar frontline kita. asli, ada yang nggak ketemu keluarganya kali di rumah, tinggal di rumah sakit terus juga gitu, susah pulang, terus terekspos gitu. Aduh, Hmm, makanya gue juga kayak sekarang ini selalu ngomong juga gitu loh, maksudnya ke teman-teman, maksudnya ke tim gue juga gitu loh ya. Oke deh PSBB udah diangkat, tapi kayak please stay safe juga gitu loh, jangan ngegampangin gitu loh, karena kan tingkat yang terekspos ini kan tambah banyak gitu Ki setiap. yes. Dan sekarang katanya udah lewat airborne, jadi bukannya kita lebih welcome, kita harus malah lebih alert, Iya, iya. waspada. Banget kayak Betul. jadinya iya kayak just because mungkin sekeliling lo kayaknya lagi keluar banyak yang udah seneng-seneng, tapi Hmm, bukan berarti sih if you can iya, stay home. Iya, kalau misalnya nggak harus-harus banget ya nggak perlu lah, nggak apa-apa. Ini kayak kita ngobrol berapa tahun Ki kita nggak ketemu, bisa nih asli, oh virtual. my goodness, kalau nggak gara-gara ini gue nggak bakal ngobrol. Kalau nggak gara-gara COVID ya, Gila tuh, COVID membawa berkah kan Ki, kita ke ngobrol asli. lagi. Asli, oh my goodness. Well, anyway, ini tinggal 10 menit, ya kan, Oke. Al? Kita buka pertanyaan, nanti kalau kita sambil jalan aja, Mm-mm. sambil closing, nanti kalau misalnya ada yang lewat terus menarik, bisa lo jawab, Al, pertanyaannya. Nah, Oke. pertanyaan yang dijawab Alia bisa dapat the signature helpline, ya. Oke. Well, berikutnya nih Al, ini agak melenceng nih pertanyaan gue. Kan lo such a very driven person gitu ya, aktif. Lo tahu lo maunya apa. Most people don't know what they want, istilahnya. They Sama. will just go with Ki, the flow. gue juga nggak tahu gue mau apa. Kamu nggak tahu juga. Nggak tahu kok Ki. I Well, just anyway, menjalani hidup. ya, well, at least you got Tinkerlast kan. Artinya Iya, for evolusi. iya. Nah, I wonder, do you have somebody or something yang inspire lo? Ada nggak seseorang atau yang who inspire lo atau yang Siapa yang inspire? memotivate? Tapi kalau inspire mungkin banyak lah ya. Gue juga kayak maksudnya punya Hmm. teman-teman yang very aktif, mungkin lebih aktif pada gue juga, yang lebih kreatif juga gitu loh. Mau itu dari partner gue sendiri gitu, mau dari teman-teman permainan gue, itu gue merasa if you're surrounded with people yang kayak aktif juga, very positif, itu ngaruh gitu kalau, karena the reason gue aja kepingin jadi entrepreneur itu pertama kali pas buat, I really don't know what I want, kayak nggak tahu Ki, gue cuman mikir Hmm. oke, gue Hmm. kayaknya kerja di bank udah deh, padahal ya Ki, asli itu gue waktu kerja di bank tuh happy banget, itu Hmm. kayak gue Gaji seneng gede lagi, banget. Ah, ya seneng kan? banget, udah rumah itunya deket, kantornya deket, orang-orangnya enak, kerjanya enak, maksudnya kayak I can't complain waktu itu. Tapi gue cuman terinspirasi sama teman-teman gue sendiri gitu loh. Kayak mereka bisa bereksplor, mereka bisa kayak berkarya dan kayak bekerjanya tuh bener-bener at their with their own term lah gitu loh. Jadi Hmm. nggak pakai peraturan perusahaan apa, kan ya udah mereka buat Hmm. sendiri. Itu yang ngebuat gue udah deh, mau bagaimanapun gue coba berhenti dari big company ini, karena gue selalu di multinational, di big company ya. Gue berhenti itu, gue mau terjun deh. Gue sempet tuh gue kerja tuh ngebantu-bantuin temen, ngebantuin Hmm. apalah, ngebantuin apa, jadi Hmm. konsultan di sini atau kayak ngebantu-bantuin lah Hmm. gitu loh. Hmm. Tapi gue again nggak pernah kepikiran mau buat apa. Terus ya itu kecemplung aja, ketemu sama partner gue, ini ngerjain ini yuk, ayo gitu loh, ngerjain ini yuk, ayo. Jadi sampai akhirnya ya lahir lah kayak begini gitu. Tapi kalau menurut gue ya itu mungkin dari teman-temannya ada inspirasi juga gitu loh. Kalau dari inspirasi juga dari orang tua gue pun, apa suami gue pun, menurut gue tuh gue terinspirasi lah nih sama suami sama keluarga gue, karena menjadi entrepreneur, lo mau buat startup itu nggak ada yang overnight lah, nggak ada yang tiba-tiba Iya. lo ngerjain sebentar terus habis itu tiba-tiba boom gitu, ada sih tapi
nggak, lu jangan ekspektasi, karena kan orang suka mendengarnya cerita-cerita kayak gitu kan, oh macam majalah, wah keren, tiba-tiba kaya, tiba-tiba diinvest, tiba-tiba jadi unicorn, ya lo nggak tahu di belakangnya tuh banyak tumpah darah Bloody gitu. sweat. Asli, dan itu kayaknya untuk menjadi entrepreneur or whatever it is, yang gue believe banget, lo itu harus konsisten sama persisten gitu, lo nggak bisa give up easily gitu. Itu yang gue pelajarin, mungkin terinspirasi dari orang tua gue sama even suami gue yang entrepreneur juga. Ya udah, lo ke pentok, ya udah lo bangun lagi, ke pentok bangun lagi. Itu gue kali hampir dulu tuh pas baru ya setahun pertama Ki, itu rasanya udah pengen gue tutup Tinkerlust kali udah berapa kali, gue udah tutup aja ya, udah deh gue nggak kuat Serius lo? asli Oh bener-bener ya? udah kayaknya gue nggak kuat deh, gue udah kayaknya udah nggak bisa lagi, gue udah habis duit nih, gue udah nggak ini gitu terus gitu. Tapi ya Oh, akhirnya been there. You reach that point juga gitu kan? iya, sampai tuh ada saatnya ya, kayaknya gue baru 1 tahun, satu setengah tahun gitu, itu langsung insting gue mengatakan kayak udah deh, gue berhenti di sini, gue mau balik lagi aja deh ke bank, kayaknya gue mendingan kerja sama orang deh, kayaknya rasanya gitu, kayak gue kalau kerja sama orang gue lebih gampang lah hidupnya, nggak perlu pusing gitu. Tapi terus gue punya merasa gitu kayak gue punya tanggung jawab, gue udah punya tim, gue nge-hire loh orang ini gitu loh, gue udah nge-hire orang ini, mereka relying on gue. Terus masa when things get tough gue tinggalin gitu, goodbye, oke. Tapi kan mereka kan masih You're rely not on responsible man banget kalau kayak gitu. Ih, gue tuh bener-bener punya, nah itu gue punya kayak level responsibility yang tinggi banget, nggak enakan gitu loh gue, jadinya gue bertahan, gue sampai bilang mas suami gue ya udah sampai titik darah penghabisan, sampai kalau emang bener tutup, sampai tutup banget. Jadi gue belum move on, jadi ya masih di sini aja. Jadi ya gitulah ya, ada aja gitu challenge-nya, ada banget lagi lah. Tiap tahun tuh selalu ada cerita seru lah, gitu. Ada aja. Soal jadi nggak usah merasa malu atau merasa discourage kalau lo sampai itu lumrah buat entrepreneur down gitu ya. Merasa itu lumrah banget lah, mau kembali ke titik lama yang terima gaji doang juga ada gitu kan. Iya, benar. But I think you need to have like your safety circle yang bisa nge-backup lo, to cheer you up. Lo benar-benar butuh support system banget sih Ki gitu loh. Jadi benar-benar, tapi support system tuh apa sih gitu. Kalau gue tuh alhamdulillah juga kan gue ada investor ya Ki ya, gue ada, jadi kayak setelah tahun kedua itu kita ada investor masuk ya, gue tuh seneng banget investornya itu tuh ekosistemnya tuh sangat bagus juga gitu loh. Jadi enak tuh kalau sekarang udah berasa down, udah stress, I can go to them, tektokan gitu, apa untuk tukar pikiran lah gimana. Berapa orang founder? Kan lo co-founder, berapa orang dalam? Berdua dong. Just 2 orang? Seriously? And then this big? Iya, berdua doang, iya. Jadi nggak perlu 5 atau 10 kayak tim? Nggak perlu. Nggak usah gitu loh, bener-bener cuma berdua doang gitu loh, karena sempet lah ya ada mau orang ketiga, mau orang ada lah gitu, tapi ujung-ujungnya yang bertahan ya udah berdua doang gitu loh. Ini tapi tinggal sekarang kita punya ini kayak ada apa ya, kayak senior management gitu loh, jadi ketika kita meeting ya kita bawa lo tuh senior manajemennya untuk bantuin mikir ya, gue nggak mau mikir cuma berdua doang, capek. Betul ada ininya lah ya, yang lihat blind spotnya atau apanya mungkin. Iya, tadi ada inget itu pertanyaan sih Al, dia bilang jadi kalau untuk yang Tinkerjoy ya, yang untuk rental ini masih ada atau gimana tuh Al? Oke. Ini sekarang ini masih bisa, kita masih terima. Jadi kalau masuk ke Tinkerlust nanti ada section Tinkerjoy. Itu memang belum dibuka lagi subscription-nya, tapi ini akan dibuka. Jadi bisa masukin nama, masukin email, nanti akan dapat notifikasi kalau kita udah live lagi gitu. Siap, itu dalam waktu 2 minggu lagi kok udah bisa. Oke. Al, ini tinggal 2 menit nggak nyampe nih Al, daripada kita keputus. Mati nanti. Kebun Rizky say thank you so much buat Alia yang sudah meluangkan waktu dan sharing nothing hidden ya Al, ini all transparan ya. Iya. Up close and personal. Semua yang cerita Alia itu tadi semoga kira-kira bisa jadi inspirasi, encourage buat para
startup yang mau mencoba, do not give up, ya kan Al? So, Iya dong, iya Al, iya. closing Semangat. closing closing statement dari lo sebelum menutup ini ada sebelum kita berpisah. Closing statement apa ya? Pokoknya tetap semangat lah. Pokoknya new normal ini mau apa-apa lo, mau new normal, mau nanti normal seperti biasa kayaknya mau jadi entrepreneur, mau jadi apapun pasti ada cobaannya gitu loh. Tapi selama lo Betul. semangat, lo konsisten, lo persisten, pasti terlihat jalannya menurut gue. Mudah-mudahan berhasil dengan restu Allah tetap ya. Yes, Oke. yes. 10 Ki, menit thank remaining you. talk out. Wah, Wah, thank you thank so you much. banget. Keep in touch loh, jangan hanya Iya, di sini nanti sampai bertemu udah. muka beneran ya, Ki. Iya dong, oke. Thank you, I love you. Love you, bye.